Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen unboxing sebuah handphone yang sangat menarik menurut gue pribadi, dan mungkin cukup menarik juga buat kalian. Tapi sebelumnya gue akan jelasin dulu buat kalian yang baru nemu channel ini. Kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif, kayak alat-alat produksi kayak kamera, gear-gear, syuting, lighting, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan buat kalian yang udah lama nonton channel SM Media, mungkin di sini agak notice gue mencoba setup video yang agak berbeda. Bukan cuma setup studionya aja, gue juga mencoba bikin video ini jadi tanpa bumper gitu ya. Karena kita lagi bereksperimen, kira-kira nanti kedepannya kita mau bumper yang seperti apa. Dan di sini gue coba untuk tanpa bumper yang tenenet dulu gitu kan. Jadi ya silahkan kalian komen, kalian tim bumper atau tim tanpa bumper, karena ya itu kan selera ya sebenarnya. Tapi gue pengen denger pendapat dari kalian. Dan oke, langsung aja masuk ke videonya sendiri. Jadi kali ini gue pengen unboxing sebuah handphone yang lumayan lagi ngetrend belakangan ini, yaitu adalah Xiaomi Redmi Note 9. Pertama gue pengen jelasin dulu kenapa handphone ini cukup menarik untuk di unboxing. Pertama karena gue udah lama nggak unboxing handphone ataupun membahas handphone di channel ini, jadi udah lama banget ya. Gue bahkan lupa terakhir kali itu apa. Kalau nggak salah terakhir sih kayaknya Aldi yang bahas ya. Gue udah lama banget nggak bahas. Yang kedua, mid-range Xiaomi yaitu Redmi Note itu punya sejarah tersendiri bagi gue, karena pertama kali gue beli HP dengan uang yang hasil keringat gue sendiri, dengan gue bekerja di dunia produksi gitu kan, itu adalah Xiaomi Redmi Note 4. Dan itu HP-nya udah nggak ada ya, itu udah gue jual ke temen gue dengan harga yang cukup murah. Tapi yang jelas itu HP yang cukup berkesan buat gue, karena di price point yang gue keluarkan gitu, gue keluar duit berapa, dapat spek yang menurut gue sangat canggih saat itu. Jadi dulu kalau nggak salah sekitar 3-4 jutaan juga harganya, dan spek yang gue dapetin tuh memang agak mirip-mirip flagship di atas kertas, walaupun memang pas dipakai sih ya ada experience tertentu lah ya. Nah, gue sekarang pakai Note 9 udah sekitar 1 tahun lebih, dan so far sih ini adalah handphone flagship yang menurut gue sangat memenuhi kebutuhan gue. So, gue tertarik untuk nyicipin lagi kalau gue ngambil Redmi Note 9 Pro di tahun 2020 ini. Maksudnya ya memang dia keluarnya sekarang ya, cuma maksud gue kalian nangkep lah ya maksud gue. Jadi langsung aja kita akan coba unboxing si handphone ini. Semenarik apa gitu. Oke, nih gue ada, dari dulu gue pengen punya sebuah pisau lipat, dan sekarang gue punya alasan untuk punya ini karena gue unboxing gitu. Dan ya ini dia kotaknya. Kalian bisa lihat cukup menarik. Gue sih udah lihat beberapa video unboxingnya juga, dan itu yang membuat gue cukup tertarik juga pada handphone ini. Ada poin-poin yang menurut gue nih cukup unik gitu dibandingkan HP yang gue pakai sekarang. Dan kalian bisa lihat ya di kardusnya nih, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Oh, mantap juga gitu kan. Lalu ini di bawah apa ini ya, Note 9 Pro mungkin 8GB, 128GB Grey. Sorry banget nih, gue udah lama banget ya nggak bahas HP. Gue udah nggak up to date dengan per handphonean sekarang. Jadi sorry banget kalau agak kaku, tapi gue berusaha untuk catch up sekarang. Jadi ya kedepannya mungkin gue akan sesekali bahas HP juga. Dan ya, ini yang gue ambil dia tipe Interstellar Grey, karena gue suka dengan film Interstellar dan gue suka dengan warna abu-abu. Jadi cukup menarik. Kita langsung aja unboxing. Boxnya sih kalau dulu itu kan Xiaomi, ini jadul banget sih, mungkin pembahasan gue udah nggak valid ya. Dulu kan Xiaomi kardusnya kayak coklat gitu, tau nggak sih lu sekarang? Oke, ini dia. Ini gue taruh sini biar keren. Ini. Ya, ini dia. Kita dapet ucapan terima kasih. Dulu gue nggak dapet beginian pas gue beli yang Redmi Note 4 ya. Oke, kita buka. Ini mungkin gue kesampingin dulu biar nggak terlalu mengganggu ya. Ini biasa kardus-kardus aksesoris biasanya. Dapat SIM ejector seperti biasa. Lalu kita dapat buku-buku dan sebuah casing tinted black gitu. Dan nih handphonenya. Ini gimana ngeluarinnya kayak gini ya kali ya. Kita lihat nih aksesorisnya. Kita dapat charger yang gue merasa build-nya cukup oke, dan charger sekarang berat sekali ya.
Dia 30 watt setahu gua chargernya ini, jadi cukup cepet harusnya fast charging. Lalu dapat kabel, udah pasti USB Type-C dengan aksen merah di dalamnya. Sepertinya sudah tidak ada, ini cuma sekat-sekat doang. Dan kita beralih ke handphonenya. Gila, gue udah lama banget nggak unboxing HP. Gue berasa kayak bukan YouTuber techno gitu, kayak udik-udik gitu gue megang HP. Nih seru juga sih HP-nya menurut gue ya. Rasanya cukup proper, cukup mewah, dan punya warna interstellar grey, tapi lebih ke biru ya, kayak biru navy, apa ya, glossy blue gitu ya kalau menurut gua. Ini kalian bisa lihat, kita first impression dulu. Dia punya kamera bump yang cukup besar ya. Dan gue sama sekali belum punya pengalaman dengan handphone dengan kamera bump. Tapi di sini gue bisa mengatakan ini kamera bump yang cukup baik, karena banyak reviewer yang bilang dia cukup baik karena posisinya ada di tengah. Jadi ketika kita taruh bawah, dia nggak akan miring ke samping. Ya, ini cukup menarik. Dia 64 megapiksel. Mana nih ada tulisannya ya, 64 megapiksel. So, ini akan cukup menantang untuk nanti mungkin kita tes dengan kamera yang beneran 60 megapiksel ya. Silahkan kalian komen mau atau enggak kita adu gitu kan dengan kamera yang proper. Lalu kita komenin dulu. Ini bezelnya sih yang gue denger dia belum metal ya, cuma memang aksennya tuh agak chrome-chrome gitu, cukup menarik. Dia fingerprintnya udah nggak di layar, dia ditaruh di samping sini. Beberapa orang lebih prefer, gue sih belum punya handphone dengan fingerprint yang posisinya di jempol ini. Tapi gue rasa memang akan lebih useful gitu ya dibandingkan harus ke layar kayak gini. Tapi nggak tahu, kita nanti cobain. Sekarang kita buka SIM ejectornya dulu, gue pengen tahu. Nah ini dia, jadi dia udah mendukung dual SIM dan juga SD card untuk memori tambahan ya. Mungkin kita langsung nyalain aja. Ini udah ada baterainya belum ya? Oke, dia udah make MIUI 11 di sini dengan tagline Life Gets Easier. Dan gue dulu tuh fan-nya MIUI banget ya. Menurut gue tuh UI dari Xiaomi tuh kayak lebih fresh aja gitu dari dulu ya. Nah kalian bisa lihat dia kamera depannya kayak ada titik di tengah gitu ya, tompel gitu beberapa orang sih nyebutnya. Oke, kita sudah masuk. Tampilannya memang agak berbeda dan gue cukup suka. Tapi di sini yang mungkin perlu kalian ketahui juga, Xiaomi nggak mengambil langkah high refresh rate screen ya. Jadi nggak berasa mewah gitu layarnya. Tapi buat gua itu bukan deal breaker, karena gua sendiri juga di Note 9 gua nggak pakai high refresh rate screen gitu kan. Jadi ya gue memang tidak terbiasa menggunakan high refresh rate. Cuma mungkin buat orang-orang yang udah menggunakan handphone dengan screen high refresh rate minimal 90 Hz atau di atasnya lagi, mungkin agak sulit gitu buat pakai yang ya layarnya biasa aja kayak gini. Dan ya karena belum ada apa-apa di sini, nanti kita akan pelajari lagi. Gua akan pelajari lagi sambil gua review. Tapi mungkin pertama kita bisa tes kameranya dulu. Kita coba 64 megapiksel ya Peska? Atau gua selfie dulu? Kamera selfie-nya oke nggak nih? Chris. Gue tadi ala-ala candid gitu, suka gue motret pak. Enggak sih, jelek. Tapi ya kalian, ini kayaknya ada beauty-nya gitu sih gue rasa. Kita coba foto 64 megapiksel ya. Gue akan moto ini Browning, kita coba ya foto. Dan hasilnya masih hampir sama ya, kayak shutter speed-nya rendah gitu, ada sedikit entah motion blur, entah ini apa ya, kayak kurang sharp aja gitu. Halo Ska, ini video, gue nggak tahu tadi resolusi berapa, mungkin defaultnya 1080. Ini ada teleprompter cuma nggak dinyalain. Ya, ini adalah pengetesan video pakai si Redmi Note 9 Pro di kamera depan. Jadi ini kamera selfie-nya gitu kan. Dan gimana kualitasnya silahkan kalian nilai, karena ini juga kita lighting mah komplit ya. Jadi bukan kondisi low light juga, ya silahkan kalian nilai. Tapi ya itu aja sih sedikit unboxingnya. Gue harap tidak terlalu membosankan. So far sih dia memberikan impresi yang sangat menarik menurut gue, karena gue udah lama nggak ngikutin perkembangan HP, dan ini adalah HP yang
cukup ada nilai nostalgic juga gitu di gua, jajarannya gitu, Redmi Note gitu kan. Ini Redmi Note Pro 9 cukup menarik dan gua akan coba untuk review sebisa gua ya. Jadi kalian juga jangan expecting, karena gua bukan user yang in-depth banget kalau bahas HP, tapi paling enggak gua bisa men-share pengalaman gua nantinya di penggunaan layaknya penggunaan gua. Ya pengguna user biasa lah gitu, nggak terlalu geek amat gitu kan, nggak terlalu dalam. Tapi ya udah, paling itu aja sih buat video kali ini, cuma sedikit aja unboxing dan first impression dari Redmi Note 9 Pro. Semoga cukup bermanfaat, semoga bisa menghibur. Dan kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Tungguin ya, ini bakal banyak banget video dari si HP ini kayaknya.